Kami dari kelompok 5, kami ingin berdiskusi tentang kurikulum merdeka. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Maulana. Saya Daputi Febrianti. Saya Dila Sinjatika. Saya Wira Miranda. Saya Suyanti. Saya Rita. Saya Melia Iniati. Baik, di sini saya selaku penanya. Seperti yang kita ketahui sekarang, Nadiem Makarim telah meluncurkan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Jadi, saya di sini ingin bertanya kepada teman-teman, apa itu kurikulum merdeka dan tujuannya? Jadi di sini saya ingin menjawab apa itu kurikulum merdeka. Menurut BSNP, kurikulum merdeka belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Di sini peserta didik dapat memilih pembelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Kurikulum atau program Merdeka Belajar ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai bentuk dari tindak evaluasi perbaikan kurikulum 2013. Sebelumnya kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum protektif yang merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mencetak generasi penerus yang lebih kompeten dalam berbagai bidang. Tujuan dari kurikulum mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kurikulum merdeka merupakan jawaban dari segala permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan pendidikan di Indonesia bisa seperti pendidikan di negara maju lainnya, di mana siswa diberikan kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Baik, terima kasih kepada Suryanti dan kita. Di sini saya ingin melanjutkan pertanyaan, bagaimana harapan pada kurikulum merdeka? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu terdapat dua tahap. Yang pertama, tahap adopsi. Yang kedua, yaitu kompleksitas adopsi. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu tahap adopsi penerapan kurikulum merdeka. Di sini terdapat ada 4 pilihan opsi yang bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama, tahun pertama pelatihan, tahun kedua penerapan, yang kedua tahun pertama pelatihan ditambah penerapan dengan kompleksitas dasar atau sederhana, yang ketiga tahun pertama pelatihan ditambah penerapan dengan kompleksitas sedang, yang bagian terakhir penerapan tahun pertama di kelas 1, 4, 7, dan 10. Tahap yang kedua yaitu kompleksitas adopsi penerapan kurikulum merdeka. Yang pertama sederhana, mengikuti contoh yang disediakan pemerintah. Yang kedua dasar memodifikasi contoh yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu sedang, mengembangkan kurikulum sesuai kompleks sekolah dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat secara terbatas. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Wira Miranda. Di sini saya ingin melanjutkan pertanyaan, apa saja unsur perubahan pada kurikulum merdeka di semua jenjang, terutama di SD? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Unsur perubahan pada semua jenjang itu ada 5. Yang pertama, guru dan kepala sekolah diberi otonomi penuh untuk mengolah dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan tahapan, capaian, dan perkembangan peserta didik. Yang kedua, guru diberi keleluasaan untuk fokus pada pengembangan kompetensi, minat, bakat, serta karakter peserta didik dan bukan pada penuntasan materi. Yang ketiga, guru dan kepala sekolah memiliki otonomi untuk mengevaluasi capaian murid serta memastikan proses belajar mengajar, mengubah dan membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, peserta didik ditempatkan sebagai subjek. Artinya, kurikulum merdeka adalah implementasi lebih lanjut dari kurikulum merdeka belajar. Oleh karena itu, kurikulum merdeka memberikan ruang pada peserta didik untuk menjadi subjek bukan objek dari proses pendidikan di sekolah. Yang kedua, tujuan pokok dari proses pendidikan menurut kurikulum merdeka adalah perkembangan bakat, minat, perubahan karakter, dan skill peserta didik. Itu hanya mungkin terjadi jika peserta didik menjadi subjek dan aktif dalam proses pendidikan dan pengajaran. 3. Standar kompetensi dirumuskan
dirumuskan lebih sederhana. Pada kurikulum Merdeka, standar kompetensi dan kompetensi dasar dirumuskan dengan kata-kata yang lebih sederhana. Oleh karena itu, guru lebih mudah memahami sehingga lebih dapat merumuskan langkah operasional dalam proses belajar mengajar. Lalu yang keempat, materi lebih ringkas dan esensial. Selain rumusan standar kompetensi, materi pengajaran pada kurikulum Merdeka juga lebih ringkas dan esensial. Karena lebih esensial, maka pengajarannya lebih dalam. Guru dapat lebih berkreasi secara instruksional untuk fokus pada pengembangan karakter, skill peserta didik melalui pengajaran dan pendekatan proyek. Penerapan pendekatan proyek ini sangat ditekankan dalam kurikulum Merdeka. Lalu yang kelima, pelajaran PPKN diganti dengan pendidikan Pancasila. Dimaksudkan untuk menekankan Pancasila sebagai landasan filosofi dalam berbangsa dan bernegara. Terutama dimaksudkan untuk membiasakan peserta didik memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam keseharian. Lalu unsur perubahan pada sekolah dasar. Yang pertama, terjadi penggabungan mata pelajaran IPA dan IPS menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial yang disingkat IPAS. Penggabungan ini dilakukan sebagai langkah pensederhanaan mata pelajaran yang ada di SD dan agar peserta didik memahami lingkungan sekitar secara lebih utuh. Yang kedua, mata pelajaran bahasa Inggris di SD pada kurikulum Merdeka dijadikan bidang studi pilihan bagi peserta didik yang ingin mempelajari bahasa Inggris sejak di bangku SD dan tidak lagi menjadi mata pelajaran mata lokal seperti pada kurikulum sebelumnya. Baik, terima kasih kepada media. Saya ingin melanjutkan pertanyaan terakhir. Perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maulana. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, jam pelajaran pada kurikulum 2013 diatur per minggu, sedangkan jam pelajaran pada kurikulum Merdeka menerapkan jam pelajaran per tahun. Yang ketiga, waktu pembelajaran yang rutin per minggu dengan mengutamakan kegiatan di kelas. Ini untuk kurikulum 2013. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar, alokasi waktu pembelajarannya lebih fleksibel daripada kurikulum 2013. Yang keempat, mempunyai 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Ini untuk kurikulum 2013. Sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar lebih mengutamakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Dila Sindi mengenai perbedaan kurikulum. Ada 2 kegiatan utama di struktur kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran reguler dan praktek penguatan profil belajar Pancasila. Kurikulum K13 menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik untuk semua pembelajaran. Sementara itu, kurikulum Merdeka menggunakan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian siswa. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konteks akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, di sini juga ada perbedaan RPP antara RPP Merdeka Belajar dengan RPP K13. Jika RPP K13 tidak menampilkan profil belajar, RPP Merdeka Belajar menampilkan profil siswa sebagai latar belakang dalam menentukan pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, gaya belajar, bahkan keadaan sehari-hari siswa. Di dalam kurikulum Merdeka terdapat 2 bentuk penilaian, asesmen, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Merdeka tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar, meskipun sama-sama berfungsi sebagai
asesmen di dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka tidak lagi menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau yang dikenal sebagai KKM. Tentunya Anda yang mengajar dengan kurikulum K13 tak asing lagi, bahkan sudah terbiasa menggunakan KKM. Baik, sekian diskusi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kata